CVT boleh di kickdown nggak? Tanjakan lebih bagus mana, direct shift CVT atau ATR? Kalau mobil saya ada auto brake hold-nya di transmisi, apakah harus ke N juga atau biarin di D pas di lampu merah? Kembali lagi di sesi obsesi, obrolan seputar transmisi. Jadi ini kumpulan dari komentar-komentar teman-teman yang ada di akun sosmed kita. Jadi ada YouTube, Instagram, dan lain-lain. Jadi dikumpulin. Salah satunya ini contoh ada pertanyaan dari Tri Sutrisno. Mau tanya direct shift CVT dengan CVT biasa apakah beda jauh? Terus performa ditanyakan lebih bagus mana, direct shift CVT atau ATR? Jadi perbedaannya direct shift CVT itu beda dengan CVT karena dilengkapi dengan launch gear. Launch gear itu sama seperti gear 1, jadi fixed gear ratio. Nah, jadi pada saat mobil dari diam jalan itu menggunakan launch gear ini. Tapi begitu sampai kecepatan tertentu, itu langsung masuk ke pulley, secondary, primary pulley, dan belt. Jadi yang otomatis kerja langsung CVT-nya. Efeknya apa? Efeknya jadi responnya lebih bagus dari CVT dan juga BBM-nya jadi lebih efisien. Kalau ditanya tanjakan lebih bagus mana, direct shift CVT atau ATR, itu tergantung kembali lagi ke cara bawa kendara kita. Dua-duanya sebenarnya bagus, cuman tergantung sama kondisi si driver sama kondisi transmisinya. Yang kedua, dari Pratido Channel, CVT boleh di kickdown nggak? Kan kalau mau nyalip kondisi tanggung ya harus di kickdown supaya dapat tambahan tenaga. Betul. CVT boleh aja di kickdown pada saat memang dibutuhkan, tapi tidak selalu di kickdown. Jadi kurang baik juga untuk si CVT karena di dalamnya itu hanya mengandalkan belt. Belt itu kalau memang udah kurang bagus, nanti dia sewaktu-waktu bisa lemah, bisa kendor. Nah, itu yang menyebabkan nanti CVT-nya bisa rusak, ada problem. Jadi sekali-sekali kalau untuk butuh kickdown, nggak apa-apa, di kickdown aja. Tapi sebaiknya jangan terlalu sering, oke? Ongki, saya mau nanya tentang mobil Calya jika dalam posisi maju berada di gigi 3 atau 5 dan tidak sengaja oper gigi mundur, dengar bunyi grek, apakah mobil akan langsung rusak? Biasanya ada komponen gear yang akan ada banyak yang keganggu, ada banyak yang rusak komponen gearnya, karena gear pada saat berputar maju dipaksa untuk berputar mundur, sebaliknya itu banyak nanti gearnya ada yang kalah biasanya. Selanjutnya dari 024 Nurul Alam, AT sama AMT beda ya? AT beda dengan AMT. Jadi AT automatic transmission, kalau AMT itu manual transmission yang dibuat secara otomatis. Ada TCM-nya, ada transmisi kontrol modulnya yang untuk mengatur perpindahan gigi si manual seperti mobil matic. Dalemannya beda, total beda. Oli maticnya juga beda, oli transmisinya juga beda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Christophan Teja. Mau nanya kalau mobil saya ada auto brake hold-nya di transmisi, apakah harus ke N juga atau biarin di D pas di lampu merah? Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau udah ada fitur auto brake hold, itu memang fitur ini udah disediakan oleh si mobil, jadi dipakai aja tetap di posisi D, nggak harus pindah ke N. Karena udah ada fitur auto brake hold-nya, jadi tanpa injek rem, jadi mobil akan berhenti. Oke, itu nggak apa-apa. Selanjutnya, Willy Tanuwijaya. Saya mau nanya, Veloz kilometer masih 23.500. Pas 1.000 kilo saya flashing karena ingin bersihin dari gram-gram yang ada di gearbox matic. Setelah flashing sampai sekarang, saat pagi hari atau mesin dingin, saat masuk gigi R ada bunyi dengung atau ngorok, sedangkan di gigi lain tidak ada bunyi. Itu kira-kira penyebabnya apa? Jadi untuk mobil yang kilometer masih rendah, sebenarnya flashing itu tidak disarankan. Kenapa? Cukup dengan ganti oli biasa aja. Flashing itu takutnya malah menekan seal yang ada di dalam transmisi. Jika bunyi dengung ini, boleh dicek dulu deh. Siapa tahu ini komponen bearingnya, atau memang udah posisinya udah kurang bagus, atau memang bearingnya bermasalah, baru menyebabkan bunyi dengung. Dadap Dapi. Kalau mau ganti kapas kopling matic otomatis, mobil udah 6 tahun, cara mengetahuinya gimana? Jadi untuk komponen
komponen kopling Matic itu kita nggak bisa lihat langsung, hanya bisa kita rasa. Karena komponen itu ada di dalam transmisi, nggak bisa kita buka untuk pastiin. Kecuali turun transmisi, buka baru kita bisa lihat komponen kampasnya masih bagus atau enggak. Untuk mobil yang udah 6 tahun, kita balik lagi lihat kilometernya udah berapa, jika udah terlalu tinggi, apakah ada pada saat jalan ada selip. Jika tidak ada selip, itu harusnya komponen koplingnya masih bagus, tidak ada jeduk, jadi perpindahan giginya masih halus, itu biasanya kompas koplingnya masih bagus. Kalau cara untuk ngelihatnya itu nggak bisa karena di dalam transmisi harus turun, harus buka baru bisa kita lihat kondisi koplingnya. Pertanyaan dari Raffi Ahmad, kalau ganti oli Matic beda merek boleh nggak? Apa efeknya? Sebelumnya pakai TMO T4, pengen ganti sel Spirak S5, oli lama diganti aja tidak dikuras. Oke, secara spek TMO T4 dan Spirak S5 itu sama. Spirak S5 itu oli Matic universal, jadi bisa dipakai di beberapa jenis mobil. Mau Mitsubishi, SP3, Honda, Z1, itu universal. Jadi mereka Spirak ini ciptakan oli Matic yang universal, bisa dipakai di banyak brand mobil. Tapi kalau saran kami, bagusnya pakai tetap T4 aja. Oke, itu aja untuk sesi kali ini di Obsesi, obrolan seputar transmisi. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.